Sejarah perbudakan sering dikaitkan dengan kerja paksa, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Itulah mengapa, di zaman modern ini, negara-negara tidak lagi mengizinkan praktik perbudakan atau perdagangan budak berkembang, bahkan di tanah mereka. Perbudakan, di mana seseorang memperbudak orang lain, adalah salah satu tindakan paling tidak berperi kemanusiaan yang pernah terjadi. Namun, bagaimana sejarah perbudakan bermula? Kapan kejahatan ini pertama kali muncul dalam sejarah umat manusia? Jika kita menelusuri asal-usulnya, kebenaran sederhananya adalah tidak ada yang tahu pasti kapan perbudakan dimulai. Pada abad ke-21, perbudakan tidak lagi hanya terjadi akibat peperangan atau penaklukan komunitas. Kini, perbudakan telah menjadi bisnis besar yang menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 150 miliar dolar AS. Ketika mempelajari sejarah perbudakan, kita harus memahami bahwa terdapat banyak kesalahpahaman mengenai hal ini. Faktanya, perbudakan telah mempengaruhi banyak budaya, kebangsaan, dan agama, dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, para korban perbudakan berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama, sementara status sosial, politik, dan hukum perbudakan sangat bervariasi sepanjang sejarah. Ketika banyak orang memikirkan tentang perbudakan di zaman kuno, pikiran mereka mungkin tertuju pada tahun 1619, saat Buddha pertama tiba di Jamestown, Virginia, yang merupakan permukiman Inggris permanen pertama di Amerika Serikat. Namun, perbudakan telah ada jauh sebelum itu. Bahkan, perbudakan sudah ada sekitar 200 tahun sebelum Columbus tiba di dunia baru pada tahun 1492. Ketika Columbus mendarat di Bahama, ia menemukan suku asli Taino yang sudah diperbudak oleh tetangga mereka, suku Carib. Ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum abad ke-15. Asal kata, slave, budak, dalam bahasa Inggris memberikan petunjuk bahwa perbudakan telah ada sejak sebelum abad pertengahan. Kata tersebut berasal dari bahasa Prancis kuno, esclave, yang merupakan turunan dari bahasa Latin abad pertengahan, sclavus, yang berarti budak. Kata ini sendiri berasal dari Slav, yang merujuk pada orang-orang Slavia di Eropa Timur yang seringkali dipaksa menjadi budak pada abad-abad sebelumnya. Dalam sejarah perbudakan, orang-orang Muslim dan Kekaisaran Ottoman juga terlibat dalam praktik perbudakan, khususnya memperbudak orang Slavia dan kelompok lainnya. Namun, perbudakan bukanlah monopoli satu agama atau bangsa saja. Orang Kristen, Muslim, dan banyak lainnya di seluruh dunia terlibat dalam perbudakan selama berabad-abad. Di Afrika, perbudakan juga telah ada sejak zaman kuno, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mesir kuno, yang merupakan bagian dari benua Afrika, memperbudak orang-orang selama ribuan tahun. Peradaban Sumeria di Mesopotamia juga sudah mempraktikkan perbudakan sejak tahun 3500 SM. Kode Hammurabi dari Mesopotamia, yang ditulis sekitar tahun 1860 SM, mencantumkan banyak aturan tentang perbudakan. Dalam Kekaisaran Romawi, perbudakan adalah hal umum dan legal. Banyak orang yang tinggal di Kekaisaran Romawi adalah budak, dan beberapa di antaranya dengan bangga mengidentifikasi diri mereka sebagai budak dari tuan tertentu. Ada undang-undang yang mengatur perbudakan, termasuk hak dan kewajiban budak serta pemiliknya. Sejarawan John Steele Gordon mencatat bahwa sepertiga populasi dunia kuno diperbudak. Oleh karena itu, adalah kesalahpahaman besar jika kita berpikir bahwa hanya orang Afrika yang menjadi korban perbudakan, atau bahwa perbudakan hanya terjadi setelah kedatangan orang kulit putih Eropa di Afrika. Sebelum perdagangan budak Atlantik, orang Afrika sudah memperbudak sesama orang Afrika. Di zaman modern, perbudakan secara resmi dihapuskan di seluruh dunia, dengan Inggris menjadi negara pertama yang mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Perbudakan pada tahun 1833, diikuti oleh Prancis pada tahun 1848.
Di Amerika Serikat, perbudakan diakhiri melalui amandemen ke-13 setelah Perang Saudara, yang menyebabkan hilangnya lebih dari 300.000 nyawa tentara Union. Namun, meskipun perdagangan budak transatlantik telah berakhir, bentuk-bentuk perbudakan modern masih ada. Pada tahun 2013, sekitar 40 juta orang di seluruh dunia masih hidup dalam kondisi perbudakan, terutama di Asia. Indeks Perbudakan Global 2014 melaporkan bahwa perbudakan modern masih ada di 167 negara. Eksploitasi pekerja migran di Timur Tengah dan Afrika Utara juga merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang sering terjadi. Produk yang kita beli di Eropa atau Amerika seringkali diproduksi oleh tenaga kerja paksa, atau yang bisa dikategorikan sebagai budak modern. Namun, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari hal ini. Fakta yang mengejutkan adalah perbudakan, dalam berbagai bentuknya, masih terus ada hingga hari ini.